Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita, lalu memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari siksanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah. Bahasan kita masih terkait dengan hukum orang yang masbuk, yaitu orang yang tertinggal oleh imam dalam salat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita sampaikan bahwasanya makmum yang masbuk maka dia masuk ke dalam salat tersebut tanpa harus menunggu imam dalam kondisi tertentu. Ketika mendapati jamaah, maka hendaklah dia masuk ke dalam salat tersebut tanpa menunggu sang imam harus dalam kondisi tertentu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika masuk ke dalam salat tersebut, maka hendaknya ya makmum ya bersegera dia masuk ke dalam salat dengan memulai takbiratul ihram terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu ya memposisikan diri seperti posisi imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila salah seorang di antara kalian itu datang
mendatangi sholat sementara imam dalam satu kondisi, maka hendaklah dia lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Hadis ini ada sebagian ulama yang mengomentari bahwasanya sanadnya dhaif. Namun para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada hadis yang menguatkan hal tersebut, yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu." Apa saja yang kalian dapati dari salat itu maka kalian salat. Demikian, ya, tentunya dengan memulai takbiratul ihram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apapun kemudian berikutnya yang terluputkan dari salat maka nanti disempurnakan. Ya, disempurnakan apa yang kurang dari salat tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa saja yang kalian dapati maka salatlah, dan apa saja yang terluputkan oleh kalian maka sempurnakanlah. Demikian, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yaitu dalam riwayat Ahmad, ya, disebutkan bahwasanya wa ma fatakum faqdu, dan apa saja yang terluputkan dari kalian maka gantilah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada adab ketika kita sholat, yaitu tatkala dikumandangkan iqamat untuk sholat fardu, ya, maka kita tidak perlu untuk melakukan sholat sunat, dan bagi yang telah melakukan atau sedang melakukan sholat sunat maka hendaklah dia, ya, menghentikannya, ya, menghentikannya, bisa dengan salam atau tanpa salam. Demikian, ya. Contohnya ketika seseorang dalam kondisi sholat sunat tiba-tiba terdengar qomat, barangkali muadzinnya yang qomat itu tidak melihat, ya, orang yang sedang sholat tersebut, atau karena memang ia mendapatkan perintah dari imam yang tidak mengetahui ada orang yang sedang sholat, atau tahu karena kebutuhan yang sangat penting, ya, maka segera untuk dilaksanakan sholat, ya, berjamaah. Maka tidak perlu kecewa dan tidak perlu tersinggung, ya, makmum yang mendapati kondisi seperti itu, maka hendaklah, ya, dia hentikan sholatnya. Demikian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata ilal maktubah." Apabila telah diiqamati salat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Berarti maksudnya salat sunat, yang lain tidak ada. Nah, dengan cara dihentikan, nah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kondisi orang yang dia telah diiqamatkan untuk salat asar sementara dia belum salat duhur. Ini contohnya seperti orang yang dia terbangun dari tidur siang, di mana dalam kondisi, ya, dia belum melakukan salat duhur, dan dia mendapatkan, ya, iqamat salat asar sudah dikumandangkan sementara dia belum salat duhur. Atau seperti orang yang dia sedang dalam perjalanan safar, ya,
sebelum zuhur dia sudah bergerak untuk safar, ya, dan dia melewati waktu zuhur dan dia berniat untuk melakukan sholat zuhur di waktu asar, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum sholat zuhur sementara sudah diiqamati sholat asar. Apakah dia masuk bersama dengan imam dengan niat sholat zuhur, dan apabila telah salam imamnya dia bangkit untuk melakukan sholat asar, ataukah dia masuk ya ke dalam sholat tersebut dengan niat sholat asar, maka apabila dia selesai sholat bersama dengan imam tersebut maka dia bangkit untuk melakukan sholat zuhur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk berurutan sholatnya, ya, tidak wajib dan bukan merupakan syarat, bukan wajib, ya. Bagi pendapat ini, maka tidak mengapa baginya untuk melakukan ya sholat asar bersama dengan imam ketika itu. Nanti dia setelah itu bangkit setelah salam, ya dia sholat zuhur sendirian, demikian. Baik, nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, berurutan itu merupakan syarat atau katakanlah wajib, demikian, ya. Kalau tidak dia berurutan, yaitu dilaksanakan dulu zuhur baru asar, maka tidak sah atau dia berdosa. Tidak sah bagi orang yang mengatakan bahwasanya berurutan itu syarat. Berdosa bagi orang yang mengatakan bahwasanya berurutan itu wajib, ya, tapi bukan syarat, hanya saja ya sah sholatnya kalau dia tidak berurutan tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka bagi orang yang berpendapat, bagi ulama yang berpendapat bahwasanya berurutan itu adalah syarat ataupun wajib, maka ini pun terjadi perbedaan pendapat, ya, yaitu pendapat pertama, dia masuk dengan niat sholat zuhur. Ini dia, ya, dia masuk dengan imam tersebut, ya, masuk kepada imam yang sholat asar itu, dia niatnya sholat zuhur, demikian. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia ikuti niat sholat asar bersama dengan imam, nanti setelah salam ya dia melakukan sholat zuhur, baru kemudian sholat asar. Nah demikian, ya. Kenapa? Karena dia berpendapat berurutan, maka tetap saja asarnya dikerjakan. Lalu bagaimana dengan sholat asar yang tadi? Itu tidak dianggap begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, manakah pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat wallahu ta'ala a'lam, ya, orang tersebut harus berurutan sholatnya, kemudian tidak mengapa dia mengganti, ya, niat sholat asar dengan sholat zuhur karena dia belum sholat zuhur, demikian. Lalu bagaimana dengan perbedaan niat antara imam dengan makmum, ya, maka kita katakan tidak mengapa. Mengapa tidak mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan seorang sahabat yang sudah sholat bersama dengan Nabi, atau menawarkan kepada para sahabat yang sudah sholat bersama Nabi untuk bersedekah menemani orang yang tertinggal sama sekali sholatnya.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam dari sebuah sholat dan beliau berbalik ke arah makmum, ya, beliau melihat ada seorang sahabat yang telat sama sekali tidak mendapatkan sholat berjamaah. Maka Rasul bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaqu ala hadza, siapa orang yang ingin, ya, bersedekah kepada orang ini, demikian. Lalu berdirilah salah seorang sahabat untuk menemani orang tersebut. Nah, sahabat ini, ya, yang berdiri ini tentunya adalah orang yang sudah melakukan sholat fardu ketika itu bersama Rasulullah, dan sholatnya dengan sahabat yang telat sama sekali ini merupakan sholat sunat, terhitung sholat sunat. Dan itu pernah terjadi dengan bahasa yang diungkapkan Nabi, itu sholat sunat, yaitu tatkala ada dua orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Nabi itu sedang mengimami sholat berjamaah. Lalu kedua orang ini tidak sholat, namun dia duduk di belakang. Setelah sholat, Rasulullah panggil keduanya. Keduanya pun datang kepada Nabi sambil gemetaran, ketakutan gitu, karena sepertinya ada masalah nih, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada keduanya, ma mana'akum ma antus shallaya ma'ana, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami? Maka keduanya mengatakan, kami sudah sholat di tempat kami. Maksudnya barangkali dikarenakan keimaman atau sholat berjamaah di sana lebih dahulu, atau ya mereka ini dalam kondisi safar, ya mereka sudah sholat. Yang jelas mereka datang kepada Nabi dalam kondisi sudah sholat, mendapati jemaah namun tidak sholat. Maka Rasul mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, karena alasan mereka sudah sholat, Rasul mengatakan, la taf'ala, jangan kalian lakukan hal itu. Sesungguhnya apabila kalian ya datang ke masjid yang ada sholat berjamaah, maka sholatlah bersama dengan mereka, karena sesungguhnya itu merupakan terhitung nafilatan lakum, itu termasuk sunat bagi kalian. Lihat, disebut dengan sunat bahasa itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi berarti sholat yang kedua itu sunat, dan Rasulullah perintahkan dengan perintah anjuran tentunya. Nah, di sini ada perbedaan antara niat makmum dengan imam, imam dengan makmum, dan dibolehkan sholat sunat dengan sholat fardu, demikian. Nah, begitu juga perbedaan niat antara imam dengan makmum, antara sholat zuhur dengan asar, tidak mengapa. Jadi perbedaan niat saja, yaitu tidak mengapa, antara zuhur dengan asar. Begitu juga contohnya antara salat sunat dengan salat fardu. Kalaulah salat sunat dengan salat fardu, imam salat sunat, makmum salat fardu, makmum salat sunat, imam salat fardu, ini antara sunat dengan yang salat fardu ini tidak mengapa, ya. Bagaimana dengan salat fardu yang satu dengan yang lainnya, begitu? Maka tentunya lebih tidak mengapa, begitu kira-kira, ya. Nah, ini untuk menguatkan pendapat seperti itu, ya. Jadi tidak mengapa untuk berbeda niat, dan ya memang harus berurutan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, ketika Rasulullah SAW terluputkan dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, karena banyaknya kesibukan ketika itu, karena menyerang musuh yang begitu banyak yang akan masuk ke kota Madinah, demikian. Ya, sehingga ketika waktu malam pun belum bisa melaksanakan sholat kecuali ya sudah lewat waktu maghrib, demikian. Sehingga terkumpullah pada waktu isya itu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Maka Rasulullah perintahkan untuk azan, ya. Kemudian dimulai salat zuhur, asar, maghrib, isya, demikian. Berurutan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhtalifu 'alal imami." Janganlah kalian menyelisihi atas imam itu, jangan selisihi imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya katakan bahwasanya
yang dimaksudkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisih imam adalah dalam gerakan, ya, dalam gerakan, bukan dalam niat. Karena dalam niat tadi kita katakan sudah ada teladan dari Nabi adanya perbedaan, ya, menunjukkan dibenarkan adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum, tidak mengapa, ya. Jadi janganlah menyelisih imam dalam gerakan-gerakan. Nah, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan terkait dengan, ya, jangan salat sendirian di belakang shaf. Bila didapati shaf tersebut, shaf yang ada itu masih lowong, masih ada ruang, celah untuk bisa dimasuki. Demikian, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda kepada salah seorang laki-laki yang salat sendirian di belakang shaf. Kata Nabi, istaqbil salataka fala salata limunfaridin khalfas shaffi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, istaqbil salataka, menghadap kembali salatmu. Maksudnya salat kembali, ya. Orang yang salat di belakang shaf sendirian. Fala salata limunfaridin. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian, salatnya khalfas shaf, di belakang shaf. Tidak ada salat, ya, bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Demikian. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan sebutkan tentang keutamaan shaf yang pertama. Ya. Di antara kesalahan sebahagian orang, ya, mereka tidak berlomba-lomba untuk memenuhi saf yang pertama, ya. Ini disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, yaitu memenuhi saf yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya memenuhi saf yang pertama berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk saf yang pertama. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ala sani, wahai Rasulullah, ya bagaimana untuk yang kedua, saf yang kedua, wa fi salisati, dan saf yang ketiga, qala, ya, wa ala sani, ya, dan juga untuk yang kedua. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang jayyid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Baik, hadis ini hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertamanya, sementara yang terburuknya adalah yang terakhirnya. Dan saf yang terbaik bagi para wanita adalah yang terakhirnya, dan yang seburuk-buruknya adalah yang pertamanya. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada tirai yang membatasi antara jamaah laki-laki dengan perempuan, ya, sehingga saf yang terakhir dari laki-laki ini akan dekat dengan saf yang pertama dari perempuan, dan ini bisa menimbulkan fitnah, gangguan, ya, dan menimbulkan masalah. Nah, sehingga Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saf yang terakhir dari laki-laki itu yang terburuk, saf yang pertama dari perempuan itu yang terburuk. Demikian.
dalam kondisi seperti itu. Ya. Demikian. Adapun dalam kondisi sudah ada tirai. Dan saf perempuan itu tertutup dengan tirai. Maka wallahu taala alam, ya tentunya yang seperti ini saf yang pertama bagi saf yang wanita itu, ya itu termasuk yang utama. Demikian wallahu taala alam. Kemudian yang terbaik berikutnya, saf yang terbaik selain saf yang pertama adalah sebelah kanan saf. Jadi memilih yang sebelah kanan bukan yang sebelah kiri. Jika tentunya saf sebelah kanan masih ada, ya masih kosong, bisa ditempati. Tapi kalau sudah penuh, ya jangan membentuk lagi jamaah atau saf di belakangnya, sementara saf sebelah kiri belum penuh. Demikian, enggak demikian ya. Anjuran untuk memenuhi saf yang sebelah kanan berdasarkan hadis berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabus Shalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayaminis sufufi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang sholat di sebelah kanan saf. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya mereka berselawat kepada orang-orang yang mereka sholat di sebelah kanan saf. Demikian. Jadi didahulukan saf yang sebelah kanan baru yang kiri. Bukan begini ya. Saf yang sebelah kanan, ya, kemudian begitu sampai di tengah, ya, karena lebih utama yang sebelah kanan, maka dia pun membuat saf di belakangnya lalu menuju sebelah kanan lagi. Enggak demikian. Kenapa? Karena saf yang di depan, ya, walaupun dia di sebelah kiri, itu lebih afdal ketimbang saf yang di belakangnya, walaupun dia sebelah kanan, gitu loh. Ya, baik. Dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, taqaddamu fa'atimmu bi waliyatamma man wara'akum wa la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullahu azza wa jalla. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majulah kalian dan sempurnakanlah, ya, dan ikutilah aku. Fa'atimmu bi, dan teladanilah aku, ikutilah aku. Dan hendaklah waliyatamma man wara'akum, dan hendaklah orang yang di belakang kalian itu menjadi makmum, mengikuti. Wala yazalu qaumun yata'akharun, dan senantiasa ada kaum-kaum yang mereka itu, ya, menunda-nunda, hatta yu'akhirahumullahu azza wa jalla, sampai Allah menunda mereka, ya, azza wa jalla, yaitu menunda-nunda untuk masuk ke dalam shaf. Lebih-lebih sebahagian yang lain itu, ya, kalau ada shaf yang pertama silahkan maju ke depan, ya, nanti ada shaf yang kedua dia juga masih mengarahkan orang, sementara dia paling belakang. Nah demikian. Maka orang seperti ini, ya Allah akan akhirkan. Nah seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan, ya, pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah pembadal umroh atau haji melaksanakan badal padahal dia belum pernah berhaji atau belum pernah berumroh?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini yang ditanyakan ini. Pendapat yang kuat adalah bahwasanya badal umroh ataupun haji itu memiliki syarat. Orang yang membadalkan itu haruslah pernah sebelumnya dia melakukan umrah ataupun haji. Kalau dia pernah melakukan haji, insya Allah dia pernah umrah. Demikian, ya. Karena model haji, ya, untuk jemaah Indonesia adalah haji tamattu, umrah dulu baru haji. Demikian. Nah, jadi orang yang mau membadalkan umrah ataupun haji, syaratnya adalah dia haji dulu atau umrah dulu, pernah haji atau umrah dulu. Ini pendapat yang kuat, ya. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis, ya. Hadis disebut dengan syubrumah. Jadi satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhaji, kalau nggak salah ini haji wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10. Jadi ada salah seorang yang dia mengucapkan talbiyah, ya, ihlal untuk hajinya dengan mengatakan, ya, labbaik Allah an syubrumah, ya. Lalu ia katakan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk syubrumah. Maksudnya ini adalah syubrumah. Maka Rasulullah bertanya kepadanya sallallahu alaihi wasallam, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Lalu dijawab oleh sahabat itu, akhun li au qaribun li, saudaraku atau kerabatku, katanya. Demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau telah berhaji sebelumnya? Belum. Ya, maka dia menjawab belum. Demikian. Maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya, hujja an nafsika summa an syubrumah. Ya, maka Rasul mengatakan, ya, hajikan dulu dirimu baru untuk syubrumah. Demikian, nah, seperti itu, ya. Dari sini para ulama menyebutkan ini menunjukkan syarat atau wajib setidaknya, ya, wajib yang seperti itu. Baik, ya. Nah, menurut pendapat yang mengatakan syarat, ya, orang yang belum pernah haji ataupun umroh, lalu dia membadalkan orang yang haji atau umroh, maka badal haji ataupun umroh itu untuk dirinya, ya, berlaku untuk dirinya, tidak batal tapi berlaku untuk dirinya. Demikian, bukan untuk orang yang dibadalkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika penyembelihan akikah, apakah harus disaksikan si bayi ataupun ayahnya, Ustadz? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Bukan merupakan syarat dan juga bukan merupakan kewajiban ketika melakukan penyembelihan akikah ataupun kurban, ya, itu disaksikan oleh sang bayi untuk akikahnya atau ayahnya yang berakikah tersebut mengakikah bayinya, atau oleh sang pekurban. Tidak ada syarat demikian, ya. Jadi bukan merupakan syarat itu hadir ketika penyembelihan hewan, ketika, ya, ada, ya, bentuk mewakilkan. Kita ulangi, bukanlah merupakan syarat, ya, dalam penyembelihan, ya, dalam perwakilan penyembelihan, orang yang mewakili itu harus hadir
ya, atau orang yang mewakilkan itu hadir, ya, penyembelihan hewan oleh orang yang mewakilinya, demikian. Nah, tidak, bukan merupakan syarat. Jadi tidak mengapa, ya, wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah, ana izin bertanya Ustaz, barakallahu fiik. Apa hukum menjual baju seperti ini? Agak ketat ya dan berwarna-warni. Ya. Baju bekas istri yang sudah tidak terpakai karena istri sudah hijrah. Bismillah, boleh insyaallah ta'ala, boleh untuk menjualnya pakaian perempuan seperti ini. Namun bila pakaian ini agak ketat, ya, maka sampaikan kepada orang yang membelinya untuk tidak memakainya kecuali di dalam rumah. Di dalam rumah, ya, yang hanya suaminya saja yang melihatnya atau anak-anaknya, ya. Nah, seperti itu, ya. Ya, kalau pakaian ini yang dipakai dalam rumah, masya Allah, ya, saya yakin suaminya suka, ya, makanya jelaskan seperti itu, ya. Jadi oleh karenanya bukan haram kalau menjual pakaian seperti ini, tapi ada ruang lingkup pemakaiannya, ada tempat pemakaiannya, yaitu di rumah. Ya, ini pakaian indah, ya, kalau dipakai oleh seorang istri di hadapan suaminya, masya Allah, luar biasa, ini bagus, ya, maka halal, ya, halal untuk menjualnya. Sampaikan kepada orang yang membelinya, ini untuk pakaian di dalam rumah. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Afan, saya mau bertanya, saya mau berhutang uang ke saudara dengan nominal 500.000, namun saya dan dia berbeda banknya. Terus saya bilang ke dia untuk biaya cas karena beda bank saya yang nanggung. Nah, untuk pembayaran hutang 500.000 plus ditambahkan dengan uang yang kena cas karena beda bank, apakah termasuk riba, Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biaya administrasi yang real, maka ini tidak termasuk disebut dengan manfaat baru. Perlu diketahui, hutang yang menarik manfaat sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdasarkan kaidah yang ini berasal dari perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba.
Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, maka dia salah satu dari bentuk riba. Manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat baru, ya, manfaat baru. Demikian. Dan itu manfaat baru, ya, yang sebenarnya adalah diambil manfaat, ya, untuk orang yang memberikan piutang. Demikian, ya. Namun apabila ternyata biaya tambahan tersebut yang diberikan, ya, itu tidak terhitung manfaat, ya, tapi hanya untuk menanggung biaya administrasi yang real, maka ini wallahu ta'ala alam tidaklah mengapa, ya, tidaklah mengapa. Ya, maksudnya adalah untuk menjaga, ya, jangan sampai orang yang sudah memberikan kebaikan dengan memberikan hutang dia pula menanggung biaya, ya, operasional adminnya, demikian, ya. Tentunya kasihan. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan termasuk manfaat yang menjadi manfaat baru bagi hutang sehingga dia menjadi riba. Nah, demikian, ya. Namun dia adalah biaya administrasi agar orang yang memberikan piutang tidak mengalami kerugian. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, orang tua saya sendiri di kampung, ibu, ya, ibunya sendiri di kampung. Kemarin-kemarin waktu saya bangkrut usaha sampai habis semua, saya pulang kampung disarankan orang tua. Setelah hampir 3 tahun, qadarullah, saya diberi rezeki lagi sama Allah, tawaran-tawaran proyek, dan akhirnya saya keluar kampung dan main proyek lagi di Medan ini. Dan alhamdulillah proyek satu persatu didatangkan oleh Allah. Nah, dengan keadaan mulai bangkit lagi insya Allah, bismillah, anak-anak saya dan istri minta balik ke Medan. Saya berpikir di satu sisi kasihan sama ibu yang sendirian lagi di rumah. Walaupun ibu saya mengizinkan kami mulai lagi kehidupan baru, tapi saya merasa keberatan meninggalkan orang tua sendiri. Pertanyaannya, Ustadz, apakah saya mengikuti kata-kata anak dan istri saya untuk pindah lagi ke Medan? Tapi setiap bulan sekali saya pulang kampung ke Padang untuk jenguk ibu saya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila, ya, ini saya berbaik sangka bahwasanya tawaran-tawaran yang datang ini, selain ini adalah memang ujian, tapi ini insya Allah ta'ala merupakan buah dari bakti kepada ibu, ya, insya Allah ta'ala, ya, sebab bakti yang itu merupakan, ya, silaturahim kepada ibu. Nah, ini ternyata membuat, ya, murahnya rezeki, karena Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi athari falyasir rahimahu. Siapa saja yang suka untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambung tali silaturahimnya, dan ibunya adalah rahim yang paling dekat. Demikian, ya. Baik, nah sekarang ibu sudah memberikan izin, ya, anak dan istri mengharapkan, maka tidak mengapa sesungguhnya, ya, tidak mengapa untuk balik ke Medan, ya, untuk berusaha kembali, demikian. Tapi jangan lupa, ya, bantu orang tua dengan cara apa? Kirim apa yang didapat, ya, mengirim uang apa yang didapat. Nah, seperti itu. Kemudian menjenguk orang tua itu lebih sering. Jika memungkinkan, ajak orang tua untuk pindah ke Medan. Nah, seperti itu, ya, pindah ke Medan, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa bersama, ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak, setidaknya, ya, berjauhan tapi tetap senantiasa berhubungan, bersilaturahim dengan, ya, bertelepon, ya, memberi kabar,
dan berkunjung di waktu yang memungkinkan. Wallahu taala a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, mendapatkan pahala yang berterusan karena berinfak di jalan Allah, dan ketahui membangun masjid termasuk infak di jalan Allah. Ayo mari kita donasi untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Ya. Tahap 1 sudah selesai dan ini perampungan untuk masjid sementara agar bisa digunakan untuk kegiatan di Ramadan insyaallah taala. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.